Bayangkan sebentar, besok pagi kamu tidak bangun lagi. Malam ini adalah malam terakhirmu. Semua rencana, semua janji, semua mimpi berhenti di sini. Pertanyaannya sederhana, tapi menohok. Kalau besok kamu mati, apa hidupmu ada artinya hari ini? Kita jarang mau memikirkan kematian. Kita lebih suka berbicara tentang masa depan, tentang target, tentang suatu hari nanti seolah-olah waktu kita tidak terbatas. Kita bangun setiap hari dengan asumsi besok akan selalu ada. Kita menunda meminta maaf, menunda berbuat baik, menunda memulai, menunda jujur pada diri sendiri. Kita menunda seolah-olah kita punya jaminan umur panjang. Padahal, siapa yang bisa memberi jaminan itu? Kenyataannya, kita hidup seperti manusia abadi. Padahal, satu langkah saja bisa memutus napas kita. Lihat berita. Orang sehat bisa meninggal mendadak, orang muda bisa pergi duluan. Tapi anehnya, kita masih merasa seolah kita punya 50 tahun lagi. Kita merasa punya waktu untuk bersantai, untuk menunggu, untuk menunda. Padahal, kebenaran paling pasti dalam hidup ini adalah kita akan mati. Dan ironisnya, justru karena menolak mengingat kematian, kita sering hidup dengan cara yang salah. Kita sibuk mengejar apa kata orang, sibuk membuktikan diri di mata orang lain, sibuk membeli hal-hal yang bahkan kita tidak benar-benar butuh. Kita berpura-pura hidup, padahal kita hanya mengisi hari-hari dengan rutinitas kosong. Coba kamu lihat ke dalam dirimu. Hidupmu sekarang, apakah kamu benar-benar menjalani atau sekadar mengalir tanpa arah? Apakah setiap pagi kamu bangun dengan rasa syukur atau hanya bangun karena alarm memaksa? Apakah pekerjaanmu sekarang memberi arti atau sekadar alasan untuk bertahan hidup dan membayar tagihan? Bayangkan kalau besok mati. Apa semua itu ada artinya? Gaji besar tapi hidupmu hampa? Followers banyak tapi tidak ada yang benar-benar mengenalmu? Mobil mewah tapi keluarga yang dingin? Apa artinya semua itu kalau besok kamu tidak ada lagi? Orang-orang jarang menyesali kegagalan materi di ranjang kematian. Mereka tidak bilang, seandainya dulu aku beli rumah lebih besar. Mereka bilang, seandainya aku lebih berani mengejar mimpiku, seandainya aku jujur pada hatiku, seandainya aku punya lebih banyak waktu dengan orang yang kucintai. Penyesalan itu datang karena mereka hidup seolah-olah waktu mereka tidak akan habis. Kita bilang, nanti aku berubah. Nanti aku akan berhenti kebiasaan buruk. Nanti aku akan lebih sayang sama keluarga. Nanti aku akan serius mengejar mimpi. Tapi nanti itu tidak pernah datang. Karena selalu ada alasan untuk menunda. Kita lupa bahwa kematian tidak menunggu kita siap. Dia datang kapan saja tanpa aba-aba. Dan kalau besok kematian itu datang, semua kata nanti akan mati bersama kita. Ada orang yang hidup 80 tahun tapi kosong. Setiap hari sama, setiap minggu sama, setiap tahun sama. Tidak ada perubahan, tidak ada kedalaman. Hidupnya panjang tapi hampa. Ada juga orang yang hidup 25 tahun tapi penuh makna. Ia berani, ia memberi, ia meninggalkan jejak. Hidupnya singkat tapi dalam. Kamu mau jadi yang mana? Panjang tapi kosong, atau singkat tapi berarti? Kita terlalu sering mengisi hidup dengan distraksi. Bangun tidur langsung buka ponsel, scroll, scroll, scroll. Menghabiskan jam demi jam menonton hidup orang lain. Kita tertawa, kita bereaksi, kita berkomentar, tapi hidup kita sendiri tidak pernah kita sentuh. Kita selalu punya waktu untuk layar, tapi tidak pernah punya waktu untuk diri sendiri. Kita punya waktu untuk hiburan, tapi tidak pernah punya waktu untuk merenung. Dan anehnya, kita bilang kita sibuk. Kita bilang kita capek. Padahal bukan karena kita sibuk, tapi karena kita tidak tahu apa yang penting. Kita menghabiskan energi untuk hal-hal remeh, sampai lupa bahwa waktu kita semakin sedikit. Pernahkah kamu bertanya, apa yang benar-benar penting dalam hidupmu? Siapa yang akan menangis kalau kamu pergi? Siapa yang akan kehilangan? Apa yang kamu tinggalkan? Atau jangan-jangan, kalau kamu mati besok, dunia berjalan sama saja karena hidupmu selama ini tidak pernah memberi arti? Keras? Memang. Tapi hidup ini tidak butuh basa-basi.
Kita sudah terlalu lama dibuai kata-kata motivasi manis tanpa pernah menatap kenyataan. Hidup ini sebentar. Hidup ini rapuh. Hidup ini bisa berhenti kapan saja. Kematian seharusnya bukan menakutkan. Kematian seharusnya jadi cermin. Kalau kamu sadar besok bisa mati, kamu akan hidup dengan cara berbeda hari ini. Kamu akan lebih berani, lebih jujur, lebih tulus. Kamu tidak akan buang waktu untuk hal-hal yang tidak penting. Kamu akan segera mengatakan maaf. Kamu akan segera mengatakan aku sayang kamu. Kamu akan segera mulai mengejar mimpi yang selalu kamu tunda. Masalahnya, kita hidup seolah-olah kita abadi. Kita takut gagal, takut ditolak, takut dihakimi. Padahal semua itu tidak ada artinya kalau besok mati. Apa gunanya takut gagal kalau besok kamu tidak hidup lagi? Apa gunanya takut ditolak kalau besok kamu tidak bisa mencoba lagi? Kita lupa bahwa waktu adalah hutang. Setiap hari yang kita bangun adalah pinjaman. Tidak ada yang bisa memastikan bahwa kita akan dapat tambahan hari esok. Tapi kita hidup seolah-olah tagihan itu tidak pernah akan datang. Sekarang aku ingin bertanya lagi. Kalau besok kamu mati, apa hidupmu ada artinya hari ini? Apakah kamu akan menutup mata dengan tenang atau dengan penyesalan? Apakah kamu akan pergi dengan lega atau dengan tangisan dalam hati karena merasa belum hidup? Kalau jawabanmu masih ragu, itu artinya kamu belum benar-benar hidup. Kamu hanya berjalan, tapi tidak pernah hadir. Kamu hanya sibuk, tapi tidak pernah sadar. Maka berhentilah menunda. Hidup bukan besok, hidup itu hari ini. Jangan tunggu kematian datang untuk membuatmu sadar. Gunakan kesadaran akan kematian untuk membuatmu benar-benar hidup sekarang. Karena satu hal yang pasti, besok bisa jadi kamu tidak ada lagi. Dan kalau hari ini tidak ada artinya, maka hidupmu pun berlalu sia-sia. Tadi aku sudah ajak kamu membayangkan kalau besok mati. Sekarang mari kita gali lebih dalam. Karena seringkali kita butuh ditampar berulang kali sampai benar-benar sadar. Kita hidup di dunia yang sibuk. Terlalu sibuk sampai kita tidak sempat bertanya, untuk apa semua ini? Kita bangun, kerja, makan, tidur, lalu ulangi lagi. Kita bangga menyebutnya produktif. Tapi coba berhenti sejenak. Produktif untuk apa? Apa ujungnya? Kalau semua hanya untuk bertahan hidup dan mengisi perut, bukankah hewan pun sama? Mereka juga bangun, mencari makan, tidur. Apa bedanya kita dengan hewan kalau hanya itu yang kita lakukan? Manusia seharusnya lebih dari sekadar bertahan hidup. Kita diberi kesadaran, hati, dan akal. Kita bisa menciptakan, kita bisa memberi arti. Tapi apa yang kebanyakan orang lakukan? Mereka menghabiskan hidup hanya untuk membayar cicilan, seolah-olah lahir ke dunia hanya untuk jadi mesin uang. Kalau besok mati, apakah cicilanmu masih penting? Apakah gengsi sosialmu masih berarti? Apakah jam tangan mahalmu akan kamu bawa masuk kuburan? Tidak. Semua itu akan ditinggalkan. Yang tinggal hanyalah jejak. Apa yang kamu tinggalkan untuk orang lain? Apa yang kamu tanam dalam hati mereka? Dan yang paling menakutkan adalah banyak orang tidak meninggalkan apa-apa. Mereka mati, dunia berjalan seperti biasa. Tidak ada perbedaan. Tidak ada yang hilang. Tidak ada yang berubah. Seakan-akan mereka tidak pernah hidup. Pernahkah kamu merenung bahwa waktu adalah aset paling berharga yang kamu miliki? Uang bisa dicari lagi, barang bisa dibeli lagi, tapi waktu sekali hilang, tidak pernah kembali. Waktu tidak bisa dicicil, tidak bisa ditunda, tidak bisa dipercepat. Waktu terus berjalan, entah kamu sadar atau tidak. Bayangkan kalau umurmu 70 tahun, itu berarti kamu punya 25.000 hari. Dan kalau sekarang umurmu 25, artinya sudah habis lebih dari 9.000 hari. Berapa yang benar-benar kamu isi dengan hal berarti? Berapa yang terbuang untuk menunda, untuk men-scroll tanpa arah, untuk hidup demi orang lain? Mungkin kamu berpikir, tapi aku masih muda, masih ada waktu. Itu kesalahan paling fatal. Tidak ada yang bisa menjanjikan kamu akan tua. Banyak orang mati sebelum sempat tua.
Banyak orang mati sebelum sempat mewujudkan mimpinya. Dan aku ingin kamu sadar, tidak ada yang lebih menyedihkan daripada mati dengan penyesalan. Ada seorang perawat asal Australia, Bronnie Ware, yang menulis buku tentang penyesalan orang-orang di ranjang kematian. Dia mendengarkan orang-orang yang tinggal menghitung hari dan tahu apa penyesalan terbesar mereka. Bukan soal harta, bukan soal pekerjaan, tapi ini mereka menyesal tidak berani hidup sesuai hati mereka sendiri. Mereka menyesal terlalu sibuk bekerja dan melupakan keluarga. Mereka menyesal tidak cukup berani mengungkapkan perasaan. Mereka menyesal kehilangan sahabat. Mereka menyesal tidak membiarkan diri mereka lebih bahagia. Bayangkan, seluruh hidup mereka mengejar hal-hal yang akhirnya tidak berarti. Dan ketika maut menatap mereka di mata, barulah sadar semua itu sia-sia. Aku tidak ingin kamu menunggu sampai hari itu untuk sadar. Aku ingin kamu sadar sekarang. Karena kalau kamu menunggu sampai tua, bisa jadi kamu tidak sempat tua. Kalau kamu menunggu waktu yang tepat, bisa jadi waktumu habis duluan. Kita sering bilang, aku belum siap. Belum siap memulai usaha, belum siap menyatakan cinta, belum siap meninggalkan kebiasaan buruk. Pertanyaannya, kapan siap? Kalau besok mati, apakah kamu masih bilang belum siap? Atau kamu akan menyesal karena tidak pernah mencoba? Hidup itu bukan soal panjangnya, tapi soal isinya. Lebih baik hidup singkat tapi penuh keberanian, daripada panjang tapi penuh ketakutan. Coba lihat dirimu hari ini. Berapa banyak hal yang sudah lama ingin kamu lakukan, tapi belum juga kamu mulai? Berapa banyak kata yang ingin kamu ucapkan, tapi selalu kamu tahan? Berapa banyak langkah yang seharusnya kamu ambil, tapi selalu kamu tunda? Kalau kamu mati besok, semua itu akan mati bersama kamu. Semua mimpi, semua harapan, semua cinta yang tidak pernah terucap. Hilang. Tidak ada yang bisa melanjutkan. Itulah kenapa kamu harus mulai sekarang. Jangan tunggu waktu sempurna. Jangan tunggu semua siap. Karena kesempurnaan itu tidak ada. Yang ada hanyalah keberanian untuk mulai. Ingat ini, setiap hari kamu menunda, kamu sedang membunuh sedikit demi sedikit hidupmu sendiri. Kita sering takut gagal. Tapi tahukah kamu apa kegagalan terbesar dalam hidup? Bukan ketika kamu jatuh, bukan ketika kamu ditolak, bukan ketika kamu tidak berhasil. Kegagalan terbesar adalah ketika kamu tidak pernah mencoba sama sekali. Dan banyak orang yang mati dalam kegagalan terbesar itu. Mereka tidak pernah benar-benar hidup. Kalau besok mati, apa kamu rela dikenal sebagai orang yang aman-aman saja tapi tidak pernah berani? Apa kamu rela dikenang sebagai orang yang hidupnya biasa-biasa saja padahal hatinya penuh mimpi? Aku ingin kamu berhenti sejenak. Tarik napas dalam-dalam dan tanyakan ke dirimu, kalau aku mati besok, apa yang aku sesali? Apa yang belum aku lakukan? Apa yang belum aku katakan? Siapa yang belum aku peluk? Jangan jawab nanti, jawab sekarang. Karena jawaban itu adalah alarm. Alarm untuk hidup lebih sadar. Alarm untuk berhenti menunda. Alarm untuk menghargai hari ini. Kamu tidak harus jadi orang besar untuk meninggalkan arti. Kamu tidak harus kaya, tidak harus terkenal. Kamu hanya perlu hadir sepenuhnya dalam hidupmu. Kamu hanya perlu berani hidup sesuai dengan hati nuranimu. Kamu hanya perlu memberi cinta dan kebaikan meski kecil. Itu saja cukup untuk membuat hidupmu berarti. Besok bisa saja kamu mati. Dan hari ini bisa jadi hari terakhir. Apa yang akan kamu lakukan kalau benar? Apa yang akan kamu ubah? Apa yang akan kamu lepaskan? Apa yang akan kamu kejar? Jawaban itu hanya kamu yang tahu. Tapi satu hal yang pasti, kalau kamu tidak mulai sekarang, kamu akan menyesal. Jadi, sebelum terlambat, berhentilah hidup seperti robot. Berhentilah hidup seolah kamu punya 1000 tahun. Sadarlah bahwa waktu itu singkat. Dan gunakan kesadaran akan kematian bukan untuk menakut-nakuti dirimu, tapi untuk menghidupkanmu sepenuhnya. Karena pada akhirnya, ketika tubuhmu dikuburkan, orang-orang tidak akan mengingat berapa banyak uangmu. Mereka akan mengingat bagaimana kamu membuat mereka merasa. Mereka akan mengingat senyummu, cintamu, keberanianmu. Itulah arti hidup. Kalau besok kamu mati,
Biarlah hidupmu hari ini punya arti. Jangan tunggu besok, karena besok mungkin tidak ada.